5. Belakangan ini isu tambang nikel di Raja Ampat menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan media nasional. Raja Ampat yang selama ini dikenal dengan sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut dan hutan tropis yang luar biasa di Papua Barat Daya, kini menghadapi ancaman dari aktivitas pertambangan nikel. Bahkan organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan kelompok masyarakat sipil mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kerusakan hutan, tanah dan ekosistem laut akibat penambangan nikel di beberapa pulau kecil di wilayah tersebut, termasuk Pulau Gak, Pulau Kowe, dan Pulau Manuran. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat seharusnya bebas dari kegiatan pertambangan. Situasi ini semakin rumit karena pemerintah daerah Raja Ampat mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur atau mengizinkan tambang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar wilayah Raja Ampat, sekitar 97%, berstatus kawasan konservasi, sehingga aktivitas tambang nikel berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap kelestarian alam dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam setempat. Pengerukan dan pembakaran hutan yang masih masif dapat merusak terumbu karang yang merupakan salah satu ekosistem laut terbaik di dunia. Di tengah meningkatnya permintaan nikel secara global, terutama dari industri kendaraan listrik dan baja tahan karat, Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang menjadikan pusat perhatian. Belum lagi tentang dramatisnya masalah Freeport Indonesia yang menjadi akar daripada berbagai peristiwa penindasan, perampasan, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, eksploitasi dan kemiskinan semua terjadi di kekayaan alam milik rakyat Papua sendiri. Jadi PT Freeport Indonesia juga harus ditutup. Mengapa demikian? Karena sejak kontrak karya disepakati antara pemerintah Indonesia, Amerika dan Sekutu pada 7 April 1967 sampai hari ini hanyalah janji-janji pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua hanya menjadi utopia. Untuk memiliki pasar yang layak tidak pernah diwujudkan. Sementara itu sumber daya alam emas dan tembaga di pembangunan 5 kali terus dibor, digali dan diperluas tanpa peduli terhadap dampak ekologis, rusaknya ekosistem, gunanya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, erosi tanah, terganggunya siklus air, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang bergantung pada hutan, baik untuk pangan, obat-obatan maupun bahan bangunan. Semua itu cukup sulit ditemukan. Proses ini sedang menuju pemusnahan. Bahkan banyak hal yang didulukan adalah hutan terberat gula, air sungai yang dulu jernih dan dalam kini berubah menjadi dangkal dan tercemar. Sejauh ini masyarakat sudah tidak bisa lagi mencari ikan atau mendulang emas seperti dulu. Sungai Ajakwa, Sungai Yamaima dan anak-anak sungainya kini dipenuhi limbah tailing. Limbah ini juga mengalir hingga ke muara dan merusak kawasan pesisir. Transportasi melalui sungai menjadi sulit. Masyarakat terpaksa harus melewati laut dan melewat ombak besar untuk mencari ibu kota Kabupaten Mimika. Belum lagi langkah program strategi negara dengan ketahanan energi mengakselerasi hilirisasi dan perusahaan lahan kelapa sawit yang dikelola secara sistematis dan masif di Merauke. Minyak bumi di Sorong, gas bumi di Bintuni, dan masih banyak sumber daya alam Papua yang melimpah terus dikeruk oleh elit oligarki. Bahkan sumber daya alam yang ada di atas tanah Papua hanya sebagai pintu masuk konflik kepentingan yang terbungkus rapi dalam bayang-bayang kekuasaan serta berbagai persoalan kejahatan kebijakan negara sejak tahun 1963 yang terus terjadi di tanah Papua, yakni tidak bisa diurai satu persatu sampai dengan saat ini. Demikian dasar pemikiran yang telah dapat kami sampaikan, maka dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah bangsa Papua, seluruh roh Papua serta tulang belulang yang mati berjuang untuk mempertahankan hak-hak dasar orang Papua. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Juni 2025, di bawah kolong langit bumi Papua bertempat di lokasi Tugu Pendidikan Lingkaran AB
di Kota Jayapura, Provinsi Papua, kami Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua Barat Daya Jayapura di Provinsi Papua berkenan membacakan tuntutan pernyataan sikap kami sebagai berikut. Yang pertama, kami pemuda mahasiswa rakyat Papua dari Sabang sampai Samarai menuntut dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia untuk segera tutup izin dan mencabut seluruh investasi perusahaan tambang dan perjanjian izin usaha pertambangan nikel yang diterbitkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat secara permanen di wilayah tanah adat Kabupaten Raja Ampat dan di seluruh wilayah tanah Papua. Hidup tanah wilayah adat Papua. Dan rakyat Papua menuntut komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas korporasi mahliat tambang serta mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri sebagai bentuk investigasi kepada pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan pejabat daerah yang telah mengeluarkan perizinan dan menerbitkan izin bagi para investasi perusahaan tambang, PT Nugra Surya Pratama, PT Nurham, PT Surya Diamond, Bekasang, PT KW Sejahtera Mining yang telah beroperasi tambang serta melanggar kawasan pengelolaan wilayah pesisir dan gugusan pulau-pulau terkecil di wilayah tanah adat Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Ketiga, kami pemuda mahasiswa rakyat Papua menuntut dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar segera mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia untuk dapat mencabut serta menutup secara permanen izin yang dikeluarkan dalam bentuk perjanjian kontrak karya PT Gok Nikel, anak perusahaan Aneka Tambang Antam, sebagai badan usaha milik negara BUMN yang beroperasi mengeksploitasi tambang nikel di wilayah tanah adat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keempat, kami pemuda, mahasiswa dan rakyat Papua Barat Daya yang ada di Kota Jayapura dengan tegas menolak investasi proyek strategi nasional PSN dari Sorong sampai Merauke dan keterlibatan aparat TNI Polri yang mengatasnamakan kepentingan negara untuk mengeksploitasi hutan adat dan sumber daya alam masyarakat Papua di seluruh wilayah tanah Papua. Kelima, kami pemuda, mahasiswa dan rakyat Papua mendesak dengan tegas agar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto membuka ruang dialog bersama kami pihak baik Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, serta semua tokoh yang harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan dan adat, untuk bersama-sama berdialog mencari solusi terkait pulau-pulau di Raja Ampat yang dieksploitasi oleh kaum oligarki ragus serta menjadi ancaman masa depan bagi tanah Papua. Yang keenam, kami pemuda mahasiswa rakyat Papua mendesak dengan tegas agar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sana lagi Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, aktivis langsung dan monitoring di beberapa pulau-pulau kecil yang mendapat terdampak dari operasi tambang nikel. Karena kami merasa semua informasi masih bersifat simpang siur, belum ada kejelasan legal standingnya. Jadi kami ingin memastikan data dan kondisi di lapangan seperti Pulau Batang Pele, Manuran dan Kaye, serta Pulau Gok agar menjadi kajian ilmiah. Kami mahasiswa dan pemuda Papua Barat Daya di Kota Studi Jayapura. Demikian pernyataan sikap ini yang kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa